Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah kita secara online pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan pada hari Minggu ini, di hari perhentian Tuhan ini, untuk kita boleh menyatakan syukur kita dengan kita beribadah secara online pada hari ini di keluarga atau di tempat di mana kita berada pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan dalam ibadah ini adalah Gembalaku, sahabatku yang baik. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kedua akan mendasari ibadah kita pada hari ini berkata demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam ibadah kita, marilah kita mengakui segala salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau telah rela berkorban untuk kami. Kau ampunilah kami Tuhan, kalau sesungguhnya Engkau pun juga memanggil kami menjadi gembala yang baik bagi sesama kami, untuk membimbing, melindungi, mengayomi, bahkan berkorban untuk sesama kami. Ampunilah kami, kalau justru yang terjadi seringkali kami menjadi gembala yang tidak baik untuk sesama kami, bahkan demi kepentingan diri kami sendiri. Justru kami mengorbankan orang lain, justru kami menindas orang lain, justru kami membuat orang lain mengalami kehidupan yang tidak baik. Tuhan, ampunkanlah atas kegagalan kami untuk menjadi gembala, sahabat yang baik bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui salah dan dosa-dosa kami. Amin. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita yang saya bacakan dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 berkata demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah diampuni dosa-dosanya. Haus akan kasih-Mu.
Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, ke hati yang tenang untuk siap mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan berikanlah kami hati seperti domba-domba yang baik yang mendengarkan suara gembalanya. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar dan pemberita firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kami telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat, demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada dua istilah yang terkenal dalam bahasa Latin, saudaraku, yaitu yang pertama adalah Homo homini lupus. Dan yang kedua adalah Homo homini socius. Homo homini lupus, saudaraku, artinya itu adalah manusia adalah serigala bagi sesama manusianya. Saudaraku, istilah ini ingin menunjukkan karakter manusia yang hidupnya itu suka menerkam, suka menyerang, bertindak kejam daripada melindungi dan menjaga sesama manusia yang lainnya, saudaraku. Sedangkan Homo homini socius, saudaraku, artinya itu adalah manusia adalah teman bagi sesama manusia yang lain.
Atau manusia adalah sesuatu yang sakral, yang suci, yang penting bagi sesamanya, saudaraku. Jadi homo homini socius, saudaraku, artinya itu berlawanan dengan arti homo homini lupus. Di mana homo homini socius ini, saudaraku, ingin menunjukkan karakter manusia itu karakter yang mulia. Manusia yang bersedia menjaga dan melindungi dan berkorban bagi sesama manusia yang lainnya. Dan di dalam sepanjang sejarah umat manusia, saudaraku, dua karakter ini, saudara, yaitu homo homini lupus dan homo homini socius, saudaraku, selalu mewarnai kehidupan umat manusia. Artinya kedua karakter itu selalu ada di dalam kehidupan umat manusia. Baik manusia pada zaman purba, saudaraku, maupun manusia pada zaman sekarang ini. Makanya kita tidak perlu heran, saudaraku, pada zaman sekarang ini, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19 ini, di sana kita pun juga melihat ada dua karakter manusia itu, saudaraku, yaitu homo homini lupus dan juga homo homini socius, saudaraku. Kita bisa melihat dalam kehidupan masyarakat kita, baik melalui media elektronik yang kita saksikan maupun melalui media internet, media sosial dan lain sebagainya, kita bisa mendapatkan contoh-contoh konkret di mana pada masa sekarang ini masih ada orang-orang yang punya karakter homo homini lupus ataupun homo homini socius. Contoh orang yang memiliki karakter homo homini lupus pada masa pandemi ini, saudaraku, adalah antara lain, saudara, yang pertama adanya oknum atau pejabat pemerintah yang mengkorupsi bansos, mengkorupsi bantuan sosial, yang seharusnya bantuan itu menjadi hak rakyat yang terkena dampak pandemi COVID-19 pada saat ini. Tetapi justru itu disunat atau diambil, saudaraku, sebagian oleh pejabat pemerintah ini. Yang kedua, kita melihat, saudaraku, adanya oknum politikus yang menggunakan isu pandemi COVID-19 ini untuk menaikkan rating atau popularitas partainya. Daripada mereka itu bergerak dan bergandengan tangan dengan pemerintah ataupun dengan masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, adanya oknum rumah sakit ataupun tenaga medis agar mendapatkan dana kompensasi pasien COVID-19, maka ada oknum, saya katakan ada oknum, bukan semuanya, saudaraku, yang meng-COVID-kan pasien yang sebenarnya itu tidak terjangkit virus corona, saudaraku. Tetapi demi mendapatkan uang kompensasi dari pemerintah, mereka meng-COVID-kan pasien yang sebenarnya tidak terinfeksi virus corona. Dan masih banyak contoh yang lainnya, saudaraku. Itulah contoh-contoh konkret dalam kehidupan pada masyarakat zaman sekarang ini, di mana ternyata masih banyak orang yang punya karakter, saudaraku, seperti istilah homo homini lupus, saudaraku. Karakter manusia seperti serigala bagi sesamanya. Yang kedua, saudaraku, contoh konkret, ya, manusia yang punya karakter sesuai istilah homo homini socius. Di masa pandemi ini ternyata masih ada juga orang-orang yang punya karakter yang mulia ini, saudaraku, yang juga memuliakan manusia yang lain, melindungi dan menjaga manusia yang lain. Yang pertama kita melihat, saudaraku, contohnya adalah ada aktris, ya, artis menurut saya, Amerika yang bernama Rihanna Fenty,
yang telah menyumbangkan 2 juta dolar Amerika atau sekitar 30,8 miliar saudaraku untuk membantu para korban KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang terdampak karena lockdown ya yang terjadi di Los Angeles, Amerika. Ada juga artis Indonesia, saudaraku, yang bernama Agnes Monica, yang mendirikan klinik vaksinasi COVID-19 secara gratis, saudara. Ada juga contoh, ada gereja di Jakarta, yaitu gereja GPIB Ebenezer Ketapang, Jakarta, saudaraku, yang menyediakan ruang serbaguna di gereja itu untuk dijadikan ruang isolasi bagi pasien yang terinfeksi virus corona. Dan masih juga banyak contoh-contoh yang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus. Di antara kedua karakter tadi, saudaraku, Homo homini lupus dan Homo homini socius, saudaraku. Karakter manakah yang mencerminkan tema pada hari ini? Yaitu gembalaku, sahabatku yang baik. Yaitu karakter gembala yang menjadi sahabat kita yang baik. Di antara dua karakter tadi, saudaraku, mana karakter yang mencerminkan bahwa gembalaku yang baik adalah juga sahabatku yang baik? Saya yakin saudara pasti setuju bahwa karakter yang mencerminkan tema hari ini adalah karakter manusia yang diistilahkan dengan Homo homini socius, yaitu manusia yang mulia, manusia yang bersedia menjaga, melindungi, dan berkorban bagi sesama manusia yang lainnya. Saudaraku, di dalam bacaan kita hari ini, yaitu Yeremia pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, saudaraku, itu di sana kita juga melihat, saudaraku, di mana bacaan hari ini mengungkapkan dua macam gembala Israel yang mencerminkan karakter Homo homini lupus dan juga karakter Homo homini socius. Yaitu, saudaraku, yang pertama adalah gembala yang Homo homini lupus atau gembala yang tidak menjadi sahabat yang baik, saudaraku. Kita bisa melihat dalam bacaan tadi, saudaraku. Di dalam bacaan tadi, saudaraku, khususnya dalam konteks bangsa Israel, istilah gembala di dalam Alkitab itu seringkali dipakai untuk menggambarkan peran dan tugas serta tanggung jawab seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Baik itu Tuhan sebagai pemimpin, baik itu hakim, raja, nabi, dan imam, saudaraku. Tetapi sayangnya tidak semua pemimpin di Israel itu menjadi gembala yang baik bagi Israel. Termasuk pemimpin pada zaman Yeremia, saudaraku. Makanya di dalam ayat yang pertama dan yang kedua tadi itu, saudaraku, di sana kita bisa melihat, saudaraku, gambaran bagaimana para pemimpin atau para gembala yang tidak baik itu disebut di sana, saudaraku. Para pemimpin atau gembala yang telah membiarkan umat Israel, ya, yang hilang, terserak, dan tercerai-berai karena mereka tidak menjaganya, saudaraku. Dikatakan ayat yang pertama, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, saudaraku, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kata hilang dan terserak, saudaraku, itu kalau kita melihat di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, saudaraku, di sana itu khususnya Alkitab New International Version atau NIV, saudaraku, di sana kata hilang dan terserak itu memakai kata destroying, saudaraku. Destroying dan scattering, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Mereka itu tidak hanya membiarkan dan mengabaikan umat Allah secara pasif. Artinya seperti ini, saudaraku. Terus biarlah mereka mau masuk jurang ya terserah,
mau menderita ya terserah. Bukan seperti itu mereka. Itu mengabaikan secara pasif. Tetapi kata terserah atau hilang di sini itu lebih daripada itu. Yaitu mereka tidak hanya pasif tetapi ada tindakan aktif dari mereka untuk menghancurkan umat Israel. Saudara bisa bayangkan, seorang pemimpin yang seharusnya menjaga, melindungi orang-orang yang dia pimpin, saudaraku, tetapi dengan sengaja bertindak aktif bagaimana mereka itu menghancurkan orang-orang yang mereka pimpin itu. Saudaraku, pertanyaannya, siapakah para pemimpin atau gembala yang jahat itu? Siapakah para pemimpin atau gembala yang tidak menjadi sahabat yang baik bagi umat Israel atau umat yang mereka pimpin itu? Pemimpin atau gembala itu adalah raja. Dan juga para pemimpin agama di Israel. Pemimpin secara sekuler maupun pemimpin secara rohani. Salah satu contoh raja atau pemimpin sekuler yang menjadi gembala yang tidak baik dan menjadi gembala yang tidak menjadi sahabat yang baik itu adalah Raja Yoahas, saudara. Saudara bisa membaca dalam Yeremia pasal 22 ayat yang pertama, saudaraku. Di sana dikatakan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, di atas tata Daud engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Ayat 3, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim piatu, dan janda dengan keras. Jadi raja di sini adalah salah satu raja Yehuda yang bernama Yoahas, saudara. Kita melihat di sana mereka raja ini menindas, memeras orang-orang yang mereka pimpin. Itu pemimpin sekuler. Ternyata pemimpin sekuler ini, raja ini adalah pemimpin atau gembala yang tidak baik bagi rakyatnya. Yang kedua, saudaraku, ada juga pemimpin rohani atau disebut sebagai nabi palsu. Ayat yang ke-14 pasal yang ke-23 dalam kitab Yeremia tadi dikatakan demikian. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Bayangkan, nabi, saudara, berzina dan berkelakuan tidak jujur. Ya, mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kalau ada orang jahat bukannya dinasihati jangan berbuat jahat, tapi enggak. Enggak apa-apa kamu berbuat jahat. Bayangkan, saudara, seorang nabi berkata seperti itu. Jadi ayat-ayat di atas, saudaraku, adalah bukti bahwa pada zaman Yeremia banyak pemimpin, baik pemimpin sekuler maupun pemimpin agama atau rohani, yang karakternya itu seperti serigala. Pemimpin yang tidak seperti gembala yang baik, pemimpin yang tidak menjadi sahabat bagi orang-orang yang dipimpinnya. Sebaliknya pemimpin-pemimpin itu memusuhi orang-orang yang mereka pimpin, menindas, dan mereka hidup di dalam dosa. Pertanyaannya, saudaraku, mengapa ada pemimpin yang tidak menjadi gembala atau sahabat yang baik bagi orang-orang yang mereka pimpin, saudaraku? Kenapa ada pemimpin yang seperti itu? Jawabannya adalah karena mereka atau para raja dan para pemimpin rohani itu, baik imam, nabi, saudaraku, karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Karena mereka telah mengandalkan kekuatannya sendiri, saudaraku, daripada mereka mengandalkan kekuatan Tuhan. Ketika dalam kondisi mereka mengalami kesulitan, kondisi bangsa Yehuda atau Israel ini mengalami kesulitan, saudaraku, mereka mencari jalan pintas, mencari pertolongan selain Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Karena itulah dikatakan dalam Yeremia 19, Yeremia pasal yang ke-9,
ayat yang ke-23 sampai 24 dikatakan di sana demikian saudaraku. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Jadi ayat ini ingin mengatakan saudaraku, di mana para pemimpin Israel pada saat itu, para gembala Israel pada saat itu saudaraku, mereka itu sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, mereka mengandalkan kepandaiannya, kebijaksanaannya, mereka mengandalkan kekayaannya saudaraku, dan mereka mengandalkan kekuatan yang mereka miliki saudaraku. Itulah yang menjadi penyebab mengapa ada pemimpin-pemimpin yang tidak menjadi gembala atau sahabat yang baik, yang seharusnya mengayomi orang-orang yang mereka pimpin saudaraku. Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri daripada mereka itu mengandalkan kekuatan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin saudaraku, karena pada dasarnya ketika kita itu menjadi pengikut Kristus, ketika kita mengakui Kristus sebagai Tuhan kita, ketika kita mengatakan Tuhan aku mengasihi Engkau, sesungguhnya pada saat itulah posisi saudara dan saya itu adalah sebagai gembala, sebagai pemimpin bagi orang lain. Seperti dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua, yang menjadi nas pendahuluan dalam ibadah kita hari ini, berkata demikian, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri saudaraku. Saudaraku, ayat ini dikatakan oleh Petrus karena Petrus pernah punya pengalaman bersama dengan Tuhan setelah Yesus bangkit. Yesus pernah berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan menjawabnya, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali Tuhan bertanya, dan Tuhan kembali menegaskan, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba aku. Jadi dari sini kita bisa melihat kalau kita mengatakan Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan aku percaya kepada engkau, Tuhan aku mengandalkan engkau, seharusnya kita sadar pada saat kita berkata Tuhan engkau adalah Tuhanku, Tuhan aku mengasihi engkau, pada saat itu jugalah kita menempatkan diri kita itu sebagai gembala bagi sesama kita. Pertanyaannya saudaraku, apakah kita menyadari posisi kita itu saudaraku? Atau justru selama ini kita seringkali lebih suka menempatkan diri kita itu sebagai orang-orang yang suka digembalakan. Kita menuntut diperhatikan oleh orang lain. Kita menuntut orang itu menjadi gembala, pemimpin yang terus memperhatikan kita, mengarahkan kita. Kalau kita tidak dipimpin, tidak diayomi, tidak dilindungi, kita protes, kita marah dan lain sebagainya. Ataukah kita menempatkan diri kita sebagai gembala yang baik, sahabat yang baik bagi sesama kita? Atau juga kalau saudara sudah menyadari, oh pada saat saya percaya kepada Tuhan, posisi saya itu menjadi gembala yang baik bagi sesama kita. Ataukah saat ini kita sudah menjadi gembala? Apakah saat ini kita sudah menjadi pemimpin bagi orang lain yang bisa mengayomi mereka, bahkan kita rela berkorban untuk sesama kita? Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus. Yang pertama tadi, ada gembala yang
berkarakter seperti homo homini lupus. Yang kedua adalah gembala yang punya karakter homo homini socius, yaitu gembala yang menjadi sahabat yang baik. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ada sebuah kata bijak dalam bahasa Inggris, saudaraku, yang mengatakan demikian, the world is filled with good people. If you can't find one, be one. Artinya saudaraku, dunia ini dipenuhi oleh orang-orang baik. Jika Anda tidak dapat menemukan satu, jadilah satu dari orang yang baik itu. Saudaraku, kata bijak tersebut bertujuan untuk menimbulkan harapan pada kita. Bahwa sesungguhnya di tengah orang-orang yang tidak baik, saudara, itu masih banyak orang-orang yang baik di dunia ini. Atau singkatnya saudaraku, di dunia yang memang kejam ini, tapi tenanglah, masih banyak orang yang baik. Kalau Anda, saudara, tidak menemukan orang yang baik itu, jadilah saudara itu orang yang baik tersebut. Saudaraku, apakah di tengahnya banyak pemimpin yang tidak baik, saudara masih punya harapan bahwa masih ada pemimpin yang baik? Minimal pemimpin yang baik itu adalah saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, ketika Allah melihat banyak pemimpin atau gembala Israel yang berperilaku jahat dan kejam, seperti serigala perilaku mereka, Allah memberikan pengharapan kepada umat Israel dengan mengatakan masih ada pemimpin atau gembala yang baik yang akan hadir untuk umat Israel, yaitu Allah sendiri akan hadir untuk bangsa Israel. Di mana Allah itu berjanji, saudaraku, akan menghadirkan pemimpin atau gembala yang baik untuk umat Israel. Dan pemimpin itu disebut sebagai tunas adil bagi Daud. Mari kita baca dalam Yeremia 23 ayat yang kelima, saudaraku. Dikatakan di sana demikian, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram dan seterusnya. Saudaraku, perhatikan kata tunas adil bagi Daud. Sebutan tunas itu sebuah gambaran bahwa ada harapan. Kalau saudara menanam tanaman dan itu muncul tunas, artinya ada harapan. Tanaman itu tidak mati atau benih itu tidak mati, tetapi masih ada kehidupan. Ketika Allah berkata, walaupun di negeri Israel banyak pemimpin yang korup, pemimpin yang tidak seperti gembala yang baik, ternyata Tuhan masih punya harapan. Masih ada pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Saudaraku yang dikasih oleh Kristus, Tuhan menjanjikan ada pemimpin yang adil. Kata adil itu artinya di dalam bahasa Ibraninya itu, saudaraku, artinya adalah memimpin sesuai dengan jalan yang lurus, jalan yang benar, atau memimpin sesuai dengan jalannya Tuhan. Pemimpin yang mengajak umatnya kembali ke jalan yang benar. Setelah mereka itu berjalan di jalan yang tidak benar karena mereka meninggalkan Tuhan. Sehingga orang-orang yang dipimpinnya oleh tunas yang adil itu, saudaraku, tidak tercerai-berai dan tidak mengalami penderitaan. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat, saudaraku, kembali kita diingatkan bahwa akar masalah para pemimpin Israel
yang mereka itu menjadi pemimpin yang jahat, pemimpin yang tidak seperti gembala yang baik, pemimpin yang tidak seperti sahabat yang baik, saudaraku. Karena mereka semuanya bertindak tidak benar atau tidak adil. Dan janji tunas adil ini, saudaraku, itu digenapi di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang datang sebagai gembala yang baik, yang rela mengorbankan nyawanya untuk umat manusia. Karena itulah Yesus pernah berkata di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11, "Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya." Yesus adalah penggenapan tunas yang adil, yaitu ingin menggenapi bahwa masih ada harapan, masih ada pemimpin yang baik, yang peduli kepada umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika saudara merasakan saat ini tidak ada pemimpin yang baik, tidak ada pemimpin yang seperti gembala yang baik, tidak ada pemimpin yang seperti sahabat yang baik bagi saudara, ingatlah saudaraku, masih ada pribadi atau pemimpin yang baik untuk saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pemimpin manusia punya keterbatasan. Saya sebagai pemimpin jemaat, sebagai pendeta, penatua, sebagai pemimpin juga di dalam gereja GKI, pemimpin masyarakat, saudaraku, pemimpin bangsa ini, mereka semuanya punya keterbatasan. Sehingga bisa jadi karena keterbatasan mereka itu, mereka tidak bisa menjadi pemimpin yang baik bagi saudara. Mungkin saudara kecewa, frustasi. Tidak ada orang yang peduli dengan saya. Tidak ada orang menjadi sahabat bagi saya. Ingatlah saudaraku, masih ada gembala yang baik. Masih ada pemimpin yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bahwa pandemi COVID-19 ini, saudaraku, salah satu dampaknya pada akhir-akhir ini, saudaraku, ada lonjakan pandemi di mana-mana. Sehingga banyak orang yang tidak tercover, secara khusus orang-orang yang terinfeksi corona, mereka tidak bisa tertangani dengan baik. Bukan karena niat dari tenaga medis sengaja membiarkan mereka, saudaraku, tetapi mereka sudah kewalahan. Mereka sangat punya keterbatasan, saudaraku. Dan mungkin saudara punya saudara yang mengalami masalah yang seperti itu, yang terkena corona, terkena virus corona akhir-akhir ini, mereka harus isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit, dan mereka tidak tertangani, saudaraku, karena keterbatasan tenaga medis itu. Janganlah engkau kecewa, karena masih ada satu pribadi yang tiada batas untuk bisa menolong saudara, mengayomi saudara, melindungi saudara. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Undanglah dia dalam hidup saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik untuk saudara, agar kita pun menjadi pemimpin dan gembala yang baik, yang dapat pula menjadi gembala yang baik bagi sesama kita. Sehingga di tengah pandemi COVID-19 yang kita alami di saat ini atau di masa PPKM saat ini, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ini, kita pun tetap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi gembala yang baik bagi sesama kita. Sehingga orang lain akhirnya berkata kepada kita, "Kamu adalah seperti gembalaku yang baik." Orang bisa berkata kepada kita, "Kamu adalah sahabatku yang baik." Dan kita pun bisa menjawabnya, "Aku bisa jadi gembala yang baik untukmu. Aku bisa menjadi sahabat yang baik untukmu. Karena aku telah menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai gembalaku, sebagai sahabatku yang baik."
Amin. Tuhan, masih ada harapan di tengah banyaknya para pemimpin yang korup, pemimpin yang tidak menjadi gembala yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya, pemimpin yang tidak menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya, bahkan sebaliknya pemimpin yang memusuhi orang-orang yang dipimpin, pemimpin yang hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Firman-Mu mengingatkan kepada kami, masih ada orang-orang yang baik, masih ada pemimpin-pemimpin yang baik. Minimal diri kami adalah pemimpin atau gembala yang baik bagi sesama kami. Ketika kami menjadi pengikut Kristus, sesungguhnya kami diingatkan, kami adalah gembala yang baik bagi sesama kami. Tuhan memanggil kami untuk menjadi pelindung, pengayom, bahkan berkorban untuk sesama kami. Mampukanlah kami Tuhan di tengah kehidupan yang tidak mudah di masa pandemi ini. Berikanlah kami kemampuan untuk menjadi pribadi-pribadi seperti gembala yang baik bagi sesama kami. Pribadi-pribadi seperti istilah Latin homo homini socius, yang memuliakan orang lain, yang melindungi dan menjaga sesama kami. Kami berdoa untuk para pemimpin dalam kehidupan ini Tuhan, baik pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin agama, maupun pemimpin di negeri kami ini, pemimpin pemerintahan. Berikanlah pada mereka hati yang baik, berikanlah pada mereka hati seorang gembala, pemimpin yang dapat mengayomi, lindungi, memberikan ketentraman, kedamaian bagi orang-orang atau rakyat Indonesia ini Tuhan. Berkatilah para tenaga medis Tuhan, yang saat ini mereka tidak mudah menghadapi lonjakan pandemi di sana sini Tuhan. Berikanlah pada mereka kekuatan, kesabaran. Berikanlah mereka hati yang bersandar pada kekuatan Tuhan. Di tengah-tengah mereka tidak berdaya untuk bisa menangani begitu banyaknya pasien yang terkena virus corona. Demikian juga untuk para pasien Tuhan. Diberikan mereka juga kesabaran Tuhan, agar ketika mereka tidak bisa teratasi, ketika mereka berobat, mencari obat, mencari sarana medis, biarlah berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan mereka tetap punya pengharapan bahwa masih ada Tuhan yang tiada batas itu untuk menolong dan membantu mereka. Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara kami yang menjalani isolasi mandiri di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, berikanlah mereka semangat, berikanlah pada mereka kekuatan, berikanlah pada mereka hikmat kebijaksanaan untuk menjaga kesehatan mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan, jamah mereka yang sakit. Tuhan, yang pulihkan kondisi ekonomi mereka yang terpuruk. Dan biarlah kami menjadi jemaat Tuhan yang bisa saling menggembalakan satu dengan yang lainnya di tengah pandemi ini. Kami bisa saling menjaga, melindungi antar anggota jemaat satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan untuk doa-doa syafaat kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama dengan bangkit berdiri kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan memberikan persembahan kita. Dan saat ini ayat yang mendasari terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari bersama-sama kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat, kesehatan, kekuatan yang boleh kami miliki. Dan kami juga mengucap syukur untuk setiap pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepada kami sehingga kami boleh bekerja. Dan saat ini Bapa, kami bersama-sama mengumpulkan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah Engkau yang menguduskan dan menyucikannya sehingga boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus juga yang memberkati para penatua yang akan mengelolanya sehingga boleh mereka kelola dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap tangan yang terulur memberikan persembahan ini, biarlah Engkau memberkati mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku
Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.